Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat. Oke, untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas masih seputar driver amplifier, power driver amplifier ya. Dan di sini saya langsung saja ke poin dimana hal ini sudah menjadi perdebatan ternyata, dan mungkin sudah ada 1-2 orang yang mencoba. Untuk ini udah fix ya, dari saya revisi atau pembaruan lagi. Untuk driver seperti ini saya supply pakai berapa ini lupa, kalau nggak salah di 24 volt atau 32, kurang paham ya, kita belum coba. Biasanya sekitar 32 volt. Dan untuk ini modifikasi yang bagian resistor bagian ini kurasa semua orang udah tahu. Yang mungkin yang belum tahu atau yang istilahnya kawan lain yang belum tahu, itu ada beberapa alternatif atau beberapa modifikasi untuk kelas rumahan ya. Untuk dipaksakan ke lapangan juga sebenarnya masuk, namun ada sedikit ya, namun karena karakter 504 itu untuk outdoor itu memang masih kurang bertenaga ya. Namun sebenarnya udah cukup, hanya cukup saja, nggak bisa lebih ya untuk karakter 504. Dan untuk ini itu apa ya, untuk ini kita melakukan perubahan ataupun melakukan perubahan nilai saja, modifikasi bagian depan sini. Setelah saya baca-baca, saya dapat info dari yang lain, itu idealnya maksimal di 390 ohm. Jangan di bawahnya ya, contoh 300 ohm apapun atau 330 ohm jangan ya, itu udah mentok 390 ohm. Untuk kapasitor inverting itu Anda tinggal atur saja sesuai selera Anda, mau dibikin sub, dibikin mid atau bikin high ya. Kalau fokus di high atau mid high itu Anda cukup pakai 1 mikro saja sudah sangat cukup menurut saya. Bassnya tetap udah masuk, namun enggak setebal yang pakai 10 mikro atau 4,7. Dan di sini resistor 33K, setelah saya amati ketika resistor tersebut dipasang, dia akan serak di volume kecil. Setelah saya lepas dan saya ganti pakai 100 kilo, ini posisinya masih satu jalur ya dengan ini. Itu dari 100 kilo ke ground, kita ganti di sini saja untuk mengganti 1 nano. Yang di sini 22 nano ganti 100 nano, yang lainnya nggak ada perubahan atau melakukan modifikasi, mungkin hanya ini saja. Untuk resistor bagian sini itu nggak pakai 56 ohm, saya pakainya 100 ohm. Kalau memang diganti 56 ohm lebih baik, silahkan diganti saja. Untuk transistor driver ini yang C54793 ataupun 15030 itu kita jumper ya dari basis ke emitor, kita pindahkan, intinya pindahkan posisi saja dengan resistor yang lebih gede di sini. Untuk melakukan modifikasi yang pertama, Anda bisa membuang ini ya, versi 1 masih sama, ini pakainya 2 tingkat sama. Transistor driver dengan transistor final ya, pemasangannya sama, hanya saja nanti tingkat wattnya itu pastilah berbeda. Opsi yang pertama itu untuk rumahan, suaranya bagus, bulat, dan transistor dingin itu
semua dioda dibuang saja, Anda langsung jumper saja pakai kabel serabut, nggak ada masalah menurut saya. Anda tinggal jumper saja dengan kabel serabut, otomatis transistor driver dingin dan out ke speaker tetap keluar, namun wattnya agak sedikit menurun ya. Itu udah pasti menurun karena emang harus ada selisih ya, namun kurasa nggak terlalu menurun parah, hanya saja lebih bersih ya untuk hasil suara. Opsi yang kedua, ketika Anda mau memaksakan power ini atau driver ini untuk kelas-kelas rumahan outdoor ataupun kelas outdoor bukan lapangan, Anda bisa ganti yang ini saja, dari emitor transistor driver ke emitor transistor driver itu di jumper pakai bisa dari 39 ohm sampai 100 ohm, itu selera Anda, silahkan setel saja. Karena aku yakin disitulah titik matchingnya Anda bisa tahu sendiri setelah Anda melakukan percobaan atau melakukan trialnya. Dan apakah aman? Model ini saya bilang aman karena saya juga udah pakai kemarin buat acara karnaval. Pakai sistem seperti ini persis, digeber dari pagi sampai siang sampai agak sore. Volume mentok itu aman saja, tidak ada masalah. Kalau model yang ini ya. Untuk transistor 330 dibuang saja. Kalau Anda pengen untuk kelas rumahan, diodanya dibuang, jumper saja dari ini ke sini ya. Jadi untuk kedua jumper ini itu Anda tinggal jumper saja pakai kabel ya, dari sini ke sini di jumper saja untuk kelas rumahan. Untuk kelas outdoor ataupun luar ruangan, namun bukan untuk kelas lapangan lebar ataupun apa, Anda bisa gunakan cara yang ini, jumper saja tanpa resistor 330 dibuang saja karena akan bikin serak ya untuk volume kecil. Dan mungkin untuk yang umum ataupun keluhan umum, kenapa driver seperti ini itu ketika volume kecil serak, itu karena di sini ya letaknya 33 kilo, itu dilepas saja, Anda ganti saja 100 kilo ke ground ya, itu dijamin nggak serak. Itu jaminan gak serak menurut saya. Untuk ini dia pakainya 390, itu udah maksimal. Karakter tetap keluar low. Anda tinggal ganti saja ini, diperkecil untuk mendapatkan suara high atau diperbesar untuk mendapatkan suara low atau sub. Untuk ini dia untuk mendongkrak performa saja, namun transistor bagian final perlu banyak karena emang sistemnya sejenis dilempar-lempar. Jadi untuk ini output ke speaker otomatis dayanya lebih keluar besar ya. Dan untuk ini udah oke. Udah yang dirubah lainnya masih sama original, cuma di sini saja berubah. 33 kilo dibuang, ganti dengan 100 kilo ke ground ya, bukan sesama dari inverting ke bagian input, namun dari input ke bagian ground. Ya di sini ya, itu dari input ke ground ya, bukan dari input ke inverting. Ini kan jalur inverting 390 ke ground ya. Kita langsung saja dari input ke ground, itu suaranya jauh lebih baik, lebih bersih ya, enggak serak di volume kecil. Untuk yang lainnya kurasa nggak ada masalah. Untuk ini saya pakainya bukan MJE 340, tapi kita gunakan MJE 13003 ya. Untuk ini ya MJE 13003 sama saja, itu bisa dipakai. Dan untuk ini kolektor, oh iya, untuk out speaker itu wajib banget dipasang ya, karena di sini out speakernya dia belum terhubung ke transistor driver. Memang dia harus dari transistor final ke ini ya, out speaker, agar dia bisa inverting ke elko ini ya. Itu wajib banget. Kalau nggak dipasang nanti takutnya biasnya melenceng jauh, nggak jelas. Jadi kita wajib banget kasih ke
feedback ke elko inverting ini, bagian inverting. Dan untuk final terserah Anda. Kemarin aku coba yang model ini, belum coba untuk ini ya, namun saya sudah tes sendiri kemarin untuk acara karnaval. Untuk bikin power amplifier saya sendiri, saya tes juga aman. Untuk geber dari pagi sampai malam, bisa dibilang dari pagi jam 8 pagi itu volume mentok ya, sampai sore hari itu emang lumayan panas dan hasil suaranya tidak serak dan bisa dibilang bertenaga tanpa harus menambahkan tap ya, istilahnya dikasih tap agar lebih bertenaga lagi, namun nggak perlu, udah cukup dari sini saja. Itu untuk nilai resistor disarankan ya dari 100 ohm, 50 sampai 100 ohm ya, jangan di bawahnya, takutnya terlalu panas di sana butuh final yang banyak, jadi pakainya 50 sampai 100 ohm itu udah termasuk ideal. Maksimal kemungkinan ya di 47 ohm mungkin seperti itu. Ini saya pakai 39 ohm, agak sedikit keberatan di bagian sana. Dan gak ada yang lain sih. Oke, begitu saja. Oh iya, ada satu lagi di sini. Nah, ini bagian bawah trimpot ya. Dimana ketiga trimpot ini kakinya di sini saling. Nih, saya jumper saja di sini. Elko saya buang yang di atasnya, bawahnya di jumper seperti ini. Jadi yang kerja cuma satu. Kita tinggal style saja sesuai selera, atau di DCO-nya di style di sini jadi lebih akurat. Tidak berlarian, tenaga lebih dapat, performa juga lebih oke lagi. Untuk nilai watt out itu saya belum tes, namun saya coba tes pakai ini beban buatan, yaitu dengan apa istilahnya nikelin, power nikelin. Itu saya jumper sampai berapa lilit ini, berapa tumpuk, intinya nikelin 0,5 itu sampai 8 atau 10 biji ini di paralel diikat. Yang penting terhitung 8 ohm ya, kurang lebih saya ukur 8 ohm. Saya tes kawannya sampai panas, transistor sampai panas, suara tetap normal nih untuk kontrol saja. Jadi untuk beban watt masuknya ke nikelin, untuk hasil suara saya tetap pantau pakai speaker kecil ya. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share bila video saya membantu, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.